Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Elinda Rizka Sari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan secara online hasil proposal penelitian saya dengan judul Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Baca Kelas 4 di SD Negeri Laweyan. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Tamining Tias dengan NPM 215400016 dari kelas PGSD 01 semester 5 Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2023. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kemudian kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu salah satunya mengenai rendahnya tingkat minat baca anak saat ini. Sejatinya, membaca merupakan peranan penting dalam proses pembelajaran di sekolah, karena segala pengetahuan yang diperoleh peserta didik itu diawali dan dimulai melalui membaca. Kemudian, rendahnya minat baca merupakan permasalahan yang perlu diatasi. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah rendahnya minat baca ini adalah dengan mengoptimalkan kegiatan membaca dan menulis untuk peserta didik di sekolah dasar. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, terdapat masalah peserta didik dalam budaya membaca yang masih rendah. Yang kedua, minat membaca peserta didik di kelas 4 di SD Negeri Laweyan ini masih cenderung rendah. Ini terlihat ketika diberikan tugas membaca oleh guru, peserta didik lebih senang bermain dengan temannya. Yang ketiga, terdapat masalah dalam rendahnya minat baca peserta didik mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Peneliti juga melakukan pembatasan terhadap variabel penelitian, yaitu faktor penyebab rendahnya minat baca pada peserta didik kelas 4 di SD Negeri Laweyan. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat faktor yang signifikan terhadap rendahnya minat baca peserta didik kelas 4 di SD Negeri Laweyan, Surakarta? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh faktor penyebab rendahnya minat baca peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 di SD Negeri Laweyan, Surakarta? Yang ketiga, bagaimanakah upaya untuk meningkatkan minat baca peserta didik kelas 4 di SD Negeri Laweyan, Surakarta? Berdasarkan rumusan masalah yang saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya minat baca peserta didik kelas 4 di SD Negeri Laweyan, Surakarta. Untuk mengetahui pengaruh faktor penyebab rendahnya minat baca peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 di SD Negeri Laweyan, Surakarta. Kemudian, untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan minat baca peserta didik kelas 4 di SD Negeri Laweyan, Surakarta. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan teori dalam membantu meningkatkan minat baca bagi peserta didik dari sejak dini. Dan untuk manfaat praktisnya, bagi peserta didik, penelitian ini dapat melatih peserta didik untuk membaca, sehingga minat baca peserta didik lambat laun akan meningkat
dan membaca menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. Kemudian bagi guru, penelitian ini dapat menjadi contoh pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat baca dan hasil belajar peserta didik. Dan bagi sekolah, penelitian ini dapat bermanfaat dalam membiasakan warga sekolah untuk membaca dan meningkatkan wawasan warga sekolah. Kemudian, bagian kedua mengenai kajian teori. Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan pengertian minat baca, indikator minat baca, faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca, dan upaya meningkatkan minat baca. Membaca adalah mencari informasi dalam teks dan menggabungkannya dengan pengetahuan yang ada untuk menciptakan bentuk pengetahuan yang baru. Kemudian minat adalah keadaan seseorang yang menunjukkan rasa atau kesukaan terhadap suatu benda atau kegiatan yang timbul dari pengalaman atau kebiasaan dalam belajar atau bekerja. Minat baca adalah perhatian atau bisa disebut menyukai, dalam artian kecenderungan mental terhadap membaca. Indikator minat baca terbagi menjadi beberapa hal, yaitu emosi dalam membaca. Emosi adalah perilaku kompleks dengan aktivitas tingkat tinggi dan perubahan fisik yang berhubungan dengan perasaan yang kuat. Dalam hal ini, seseorang yang gemar membaca pasti akan menyerap makna yang terkandung dalam buku tersebut, hingga isi bacaannya terserap seluruhnya. Dalam kata lain, pembaca dapat meresapi makna yang terkandung dalam buku tersebut dan larut dalam isi bacaan. Kemudian, motivasi untuk belajar. Motivasi merupakan alat yang mendorong munculnya perilaku. Tingkat minat seseorang juga dapat dilihat dari motivasinya dalam membaca. Misalnya, mengutamakan membaca dari pekerjaan yang lain dan menjadikan membaca untuk tujuan tertentu. Kemudian, pemusatan perhatian. Perhatian merupakan suatu bentuk observasi yang melibatkan konsentrasi serius. Dalam hal ini, perhatian dapat diukur melalui hasil belajar, perhatian dan sikap yang langsung hadir dalam membaca. Karena didukung oleh orang-orang yang berminat membaca. Sebagai contohnya, membaca kembali buku pelajaran dan mengunjungi perpustakaan. Kemudian, usaha dalam membaca. Tingginya minat membaca seseorang selalu diupayakan sebagai usaha membaca. Seperti misalnya, memiliki atau meminjam buku untuk dibaca. Selanjutnya, penggunaan waktu. Minat seseorang dapat ditentukan oleh beberapa banyaknya waktu yang ia habiskan untuk membaca. Selanjutnya, perasaan senang. Peserta didik atau orang-orang yang tertarik membaca buku pasti akan menikmati buku yang dibacanya. Saat mempelajari dan membaca tentang suatu hal, hatinya pasti akan merasa senang dan tidak merasa terpaksa. Nah, indikator-indikator yang peneliti jabarkan tadi juga dipengaruhi oleh faktor yang pengaruhi. Faktor yang pengaruhi minat baca terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal meliputi pembawaan atau bakat. Ciri-ciri pembentuk bakat seseorang ada faktor genetik yang diwariskan secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya. Jika orang tuanya suka membaca, kemungkinan besar mereka akan mewariskan sifat tersebut kepada anaknya. Nah, jika seorang anak memiliki kegemaran membaca, yaitu senang membaca, berarti mereka menyadari pentingnya membaca.
Kemudian, jenis kelamin. Perbedaan minat membaca juga dipengaruhi oleh perbedaan gender. Mungkin wajar jika laki-laki dan perempuan mempunyai minat dan kesukaan yang berbeda. Faktor gender berperan sebagai pendorong atau penentu pemilihan buku dan minat membaca peserta didik. Kemudian, keadaan kesehatan. Minat membaca seseorang juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatannya. Membaca pada saat anak merasa tidak enak badan atau sakit, mereka dapat kehilangan minat membaca mereka karena itu mengganggu kegemarannya. Nah, bila anak yang kondisi kesehatannya normal atau sehat, maka anak tersebut mempunyai semangat dan minat membaca yang lebih tinggi. Selanjutnya, keadaan jiwa. Faktor psikologi seseorang juga mempengaruhi minat membaca. Apabila anak yang gemar membaca berada dalam keadaan gelisah, sedih, galau, maka gairah membaca mereka akan berkurang atau bisa hilang sama sekali. Sedangkan ketika anak yang gemar membaca berada dalam suasana hati yang baik, maka minat membaca mereka akan meningkat. Kemudian juga kebiasaan. Anak yang mempunyai kebiasaan membaca, pasti mereka akan tertarik dengan buku dan bacaannya. Anak-anak yang suka membaca menghabiskan jam lebih banyak perharinya untuk membaca dibandingkan anak-anak yang tidak suka membaca. Kemudian, pada faktor eksternal meliputi buku atau bahan bacaan. Berbagai macam jenis buku bacaan sangat berpengaruh terhadap minat baca anak. Seorang anak akan berminat membaca sebuah buku bacaan apabila bacaan atau buku tersebut menarik, sesuai kebutuhan anak dan bermanfaat bagi anak tersebut. Kemudian, faktor lingkungan. Faktor lingkungan anak juga mempengaruhi minat baca, antara lain pada lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pada lingkungan keluarga, yang memiliki kebiasaan dan kegemaran membaca mempunyai pengaruh yang besar terhadap minat baca seorang anak. Dalam lingkungan keluarga, ayah dan ibu atau kakak atau siapapun biasanya menjadi contoh atau teladan bagi anak-anaknya. Jika menjadikan membaca sebuah kebiasaan yang baik bagi orang tua, maka membaca juga menjadi kebiasaan yang baik juga bagi anak mereka. Kemudian pada lingkungan sekolah juga berperan besar dalam upaya membina dan memupuk minat membaca anak. Melalui bimbingan dan dorongan yang diterima peserta didik dari pendidik atau guru, peserta didik menjadi tertarik membaca. Misalnya saja, guru memberikan tugas membaca, maka peserta didik pasti akan lebih tertarik untuk membaca. Kemudian, dari berbagai hal yang mempengaruhi minat baca anak tadi, sebenarnya dapat diupayakan agar anak lebih gemar untuk membaca. Antara lain, menyediakan buku yang disukai anak, menjadikan buku sebagai reward, meletakkan buku yang disukai di tempat yang mudah dijangkau agar anak dapat mudah untuk mengambilnya. Kemudian memilih buku yang mendidik anak kepada hal yang baik. Dan kemudian mengajak anak untuk meluangkan waktu untuk membaca. Peneliti juga mengambil dari berbagai penelitian yang relevan, yaitu diambil dari jurnal yang ditulis oleh Dandi Solahuddin, Miss Dalina Noviati dari Universitas PGRI Palembang tahun 2022 yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Baca pada Siswa Kelas 5 SD Negeri 4 Tanjung Lago. Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Bagus Oktavian Rahman, Kartinah, dan Ngurah Ayu Nyoman dari Pendidikan Profesi Guru Universitas PGRI Semarang tahun 2023
yang berjudul Analisis Faktor yang Pengaruhi Minat Baca Siswa Kelas 2 di SDN 02 Gayamsari, Semarang. Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Amriani Amir dari Universitas Tanjung Pura pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Baca Peserta Didik di Daerah Terpencil, Terdepan, dan Tertinggal. Nah, dari ketiga penelitian yang relevan itu, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti sendiri, yaitu sama-sama membahas mengenai rendahnya minat baca peserta didik dan juga terdapat perbedaannya, yaitu pada tempat dan waktu penelitian. Kemudian, kerangka berpikir dapat dilihat pada slide, bahwa X mempengaruhi Y, yang mana faktor penyebab mempengaruhi minat baca peserta didik. Karena minat baca merupakan suatu kekuatan yang dimiliki setiap orang, mendorongnya untuk memperhatikan, berminat, dan menikmati kegiatan membaca, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan kegiatan membaca. Dengan membaca, seseorang dapat memperoleh berbagai macam ilmu dan wawasan yang berguna dalam kehidupannya. Ketika seseorang memahami isi bacaan, maka ia memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas selama melakukan kegiatan membaca. Selanjutnya, pada bagian ketiga, yaitu metode penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian adalah di SD Negeri Laweyan, mulai bulan November selama pelaksanaan observasi PLP 1. Untuk bentuk dan strategi penelitiannya, yaitu menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Dan sumber data yang digunakan yaitu peserta didik di SD Negeri Laweyan, terkhusus kelas 4. Kemudian, untuk subjek yang diteliti pada penelitian ini, yaitu peserta didik kelas 4 di SD Negeri Laweyan, Surakarta. Dan objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu semua peserta didik di SD Negeri Laweyan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket dan observasi. Dan dalam keabsahan, data dilakukan dengan credibility atau kepercayaan, serta triangulasi. Kemudian, dalam penelitian ini, prosedur analisis data menggunakan dua prosedur penelitian analisis data, yaitu display data dan data verification. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.